Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah pagi ini ya, melalui online. Nah, apa kabarnya adik-adik? Sehat semua ya, puji Tuhan ya. Mari pagi ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Lagu Selamat Pagi disambung dengan Dari Terbit Matahari. Ya, dimulai ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, betul adik-adik, hanya nama Tuhan saja yang selalu kita puji dan kita muliakan. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk memuji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kembali Tuhan, walaupun secara online. Kami tahu Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan tetap mempersatukan hati kami Tuhan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya berkat-Mu senantiasa melimpah bagi kami Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, Tuhan akan senantiasa menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, dan memberikan kesehatan kepada kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami pagi ini Tuhan dari awal hingga akhir, dan kiranya ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik, untuk selanjutnya kita juga akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan lagu Happy Ya Ya Ya, biar hati kita menjadi happy, senang ya. Nah, ayo kita menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, cintanya makin dalam sama Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan, berdoa setiap hari, dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Pasti cinta kita sama Tuhan semakin dalam. Nah, adik-adik sudah happy belum? Nah, kalau udah happy,
kita bersama-sama sekarang menyanyikan lagu lagi. Lagu apa ya? Firman Tuhan. Nah, kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan. Bisa ya adik-adik ya? Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, firman Tuhan harus selalu berbuah di dalam hidup kita. Kita harus selalu membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, hingga kita itu semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman. Nah, adik-adik, pagi ini memuji nama Tuhannya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semuanya senang hari ini? Oke, dan Bu Nati berharap kita semua selalu sehat. Adik-adik, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan, ya. Dan cerita minggu lalu tentang apa? Ya, Salomo membangun bait Allah. Firman Tuhan hari ini juga masih berbicara tentang Salomo. Bacaan Alkitabnya diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Judulnya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adik-adik masih ingat siapa nama ayah Salomo? Ya, ayah Salomo bernama Daud. Dan ibunya siapa namanya? Batseba. Adik-adik, arti dari Salomo itu sendiri adalah damai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Salomo itu terkenal sebagai raja yang bijaksana. Ya. Dan hal ini adalah berkat istimewa dari Tuhan untuk Salomo. Adik-adik, di ayat 1 itu, ya, dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13, Salomo suka dengan banyak perempuan. Di samping anak Fir'aun, ada perempuan dari Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dan tentang perempuan tersebut, Tuhan sudah mengingatkan supaya Salomo tidak bergaul atau berteman dengan mereka, karena akan membawa pengaruh yang tidak baik. Siapa yang tahu berapa jumlah istri Salomo? Ya, ada 1000. Itu terdapat di dalam ayat 3. Adik-adik, saat Salomo sudah tua, istrinya tersebut mengajak Salomo untuk tidak
tidak menyembah kepada Tuhan. Ada di ayat 5. Dan di ayat 6, mari kita baca bersama. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Adik-adik, Salomo telah melanggar firman Tuhan. Dosa Salomo dimulai dari hal yang kecil-kecil, kelihatan sepele, tidak berbahaya. Tapi itu lama-kelamaan jadi banyak, jadi menumpuk. Dan lebih parahnya, Salomo ikut membakar ukupan, memberikan korban dan sujud menyembah dewa-dewa seperti dewi orang Sidon, Milkom, mengikuti Asitoret. Hati Salomo sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Adik-adik, di dalam ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tuhan sangat marah kepada Salomo karena Salomo sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Dan di ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Dan di ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Adik-adik, hal apa saja yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? 1, Tuhan melihat semua perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Dan tidak ada dosa yang besar atau kecil. Kalau kita berdosa, ya berdosa. Dan saat kita menyadari pelanggaran dan dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Segera bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan kita berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga harus mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita setia membaca firman Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini telah selesai dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan akan menolong kami supaya kami mempunyai sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami dalam setiap hal-hal yang akan kami kerjakan. Dan kami mohon ampun di dalam setiap pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.